wajib mensyukuri semua nikmat. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ini nikmat yang besar yang wajib antum syukuri. Betapa banyak orang-orang, artinya kaum muslimin, yang tidak diberikan hidayah ini. Dia tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah ngaji, bahkan tidak pernah baca Al-Quran, tidak baca buku, ya umum seperti itu. Dan itu perjalanan lama sampai dia meninggal dunia. Ini kerugian yang luar biasa. Dan antum bersyukur kepada Allah, antum beda dengan orang-orang awam. Kita diberikan hidayah untuk menuntut ilmu, maka gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk talabul ilmi syar'i. Belajar dan belajar. Dan selalu nasihat saya kepada para penuntut ilmu, bahkan kepada para dai, saya suruh belajar, tetap belajar. Bahkan pernah saya bertemu dengan seorang dokter, saya katakan, kamu ini gak punya ilmu, kamu harus belajar dan belajar. Karena itulah kita sebagai talibul ilm, saya dan antum sama, kita wajib belajar dan terus belajar. Yang dipelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan itu terus harus kita pelajari siang dan malam. Dan sering saya sampaikan juga dalam kajian-kajian, minimal seorang talibul ilm baca itu 4 jam. Minimal seorang talibul ilm berbaca. Sekarang enggak kan? Talibul ilm yang penting asal sudah baca sebentar udah. Itu belum lagi ditambah dengan membaca Al-Quran. Paling enggak sehari kita minimal 1 juz atau 2 juz. Itu minimal seorang talibul ilm. Belum lagi nanti ditambah dengan berusaha untuk menghafal. Dan itu harus terus. Kenapa? Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Itu pegang hidayah itu. Bukan mustahil hidayah itu akan dicabut oleh Allah. Allah gantikan dengan yang lain. Itu perhatikan tuh, bahwa kita diberikan hidayah talabul ilmi. Dan yang dicabut hidayah ini banyak. Sudah ribuan yang dulu pernah nuntut ilmu, kemudian gak nuntut ilmu lagi, sampai dia meninggal dalam keadaan tidak nuntut ilmu, tidak belajar, tidak baca, bahkan sebagian dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan ini yang gak diberikan kepada yang lain. Kita diberikan nikmat oleh Allah, gunakan nikmat ini. Belajar dan belajar, baca dan baca. Itulah kenikmatan yang gak bisa dibayar dengan apapun juga gak bisa. Apapun yang terjadi, keadaan yang bagaimana, apakah musibah, petaka, wabah, hatta dalam peperangan, tetap aja para ulama salaf belajar dan belajar. Antum lihat apa gak ada perang dulu? Perang tetap ada. Yang baca hadis tetap baca hadis, yang baca Quran tetap baca Quran, yang mendakwakan dakwah tetap dakwah, gak berubah. Bahkan sampai terakhir dalam perang dunia 1, dunia 2, apa nggak ada tuh ulama yang muncul? Banyak ulama yang muncul dan tetap mereka belajar dan belajar. Kita jangan ngurusin yang lain sebagai sholih, sibuk kita dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Dan itu kewajiban kita. Yang Allah wajibkan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Kalau wajib terus belajar. Jangan sibuk yang lain, jangan. Dengan kegiatan ini, kegiatan sosial ini, kepedulian ini, segala macam sudah kegiatan. Cari maisha wajib, belajar wajib, cari maisha wajib. Sama dengan dakwah wajib, cari maisha juga wajib. Tinggal kita atur waktu itu. Nggak bisa kemudian dakwah dijadikan maisha, nggak bisa. Nuntut ilmu wajib, dakwah juga wajib. Tinggal kita bagi sebagai para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka dakwah tetap wajib, mereka juga cari maisha. Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Mereka nggak minta upah dalam dakwahnya. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang Nabi Daud sebagai pandai besi. Nabi SAW juga menyebutkan tentang Nabi Zakaria sebagai najar. Apa najar? Tukang kayu. Ketika Nabi menyebutkan itu SAW untuk menunjukkan bahwa para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka cari nafkah, mereka cari maisha, dan mereka tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu perhatikan tuh. Kita belajar dan belajar. Begitu juga kepada santri-santri yang di pondok, antum diberikan amanah untuk belajar. Jangan sibukkan yang lain, belajar sampai selesai antum belajar. Yang pelajari yang paling penting adalah tauhid. Kemudian setelah belajar, dakwah. Kalau antum yang ngaji seperti ini, antum wajib dakwah kepada siapa? Kepada siapa dakwah?
Keluarga. Karena kita wajib mengancam keluarga kita. Ketika kita nuntut ilmu, Anda perhatikan, bukan main-main. Masalah besar nuntut ilmu ini. Allah samakan belajar tafaqquh fi din dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Bukan main-main. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 122. Coba Anda melihat ayatnya, ayat 122, ayat berapa itu? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat 122. Tidak patut bagi seorang mukmin untuk pergi semuanya berjihad. Mesti ada setiap kelompok itu orang-orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah. Tafaqquh fid din. Belajar memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Tujuannya apa belajar? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka mengancam kaum mereka setelah mereka pulang ke kampung halaman mereka. Untuk apa? Untuk mengancam mereka, mendakwakan mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka berhati-hati. Terutama yang didakwakan apa? Dakwah tauhid, melarang mereka dari perbuatan syirik. Mendakwakan dakwah sunnah, melarang mereka dari berbuat bid'ah. Mendakwakan dakwah untuk taat kepada Allah, agar mereka taat kepada Allah Rasulnya dan menjauhkan perbuatan dosa. Itu tujuan kita, belajar itu. Bukan sekedar untuk bersenang-senang, untuk bangga, untuk cari ijazah, untuk titel, bukan. Kita belajar karena Allah untuk mendapatkan surga. Itulah tujuan kita. Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Nah, kita sedang menuju ke surga, berjalan. Bukan cari dunia. Dunia hebat apapun gak ada harga sama sekali, gak ada harganya. 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 1 triliun, gak ada harganya sama sekali dengan surga. Tujuan kita akhirat. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Dan ribuan kali saya sampaikan, kita belajar karena Allah dan kita menyampaikan karena Allah. Setelah kita dapat ilmu, kita wajib menyampaikan. Kalau kita belajar mengharapkan sesuatu dari dunia, apa kata Rasulullah SAW? Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar menuntut ilmu yang mestinya dilakukan karena Allah, tapi dia belajar bukan karena Allah, liyusiba bihi aradan minad dunya, untuk mencari sesuatu dari dunia, mengharapkan sesuatu dari dunia. Apakah itu uang, apakah itu kedudukan atau yang lainnya? Sedikit dunia enggak ada harganya. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak mencium aroma surga pada hari kiamat. Enggak mencium aroma surga. Waliyadzubillah. Jadi belajar itu karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ikhlas karena Allah. Itulah yang diingatkan oleh para ulama salaf terus menerus. Ulama salaf enggak pernah berhenti ingatkan ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari kita menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu karena Allah, begitu juga ketika menyampaikan, mendakwakan. Karena ketika menuntut ilmu, udah dapat ilmu, ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu. Itu kewajiban kita. Ketika kita menyampaikan, mendakwakan ilmu ini, semua karena Allah. Kalau kita belajar wajib karena Allah, maka untuk menyampaikan dakwah juga karena Allah. Ketika orang menuntut ilmu, dia mengharapkan sesuatu dari dunia, nggak akan mencium aroma surga. Begitu juga ketika berdakwah kita. Harus karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari dunia. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Para sahabat mengajak kepada para tabi'in, dan seperti itu yang dilakukan oleh mereka. Semua karena Allah. Sekarang hilang ini. Sekarang hilang. Untuk ilmu, untuk makam sesuatu. Dia ngajar dapat sesuatu. Bahkan bagaimana cari orang yang bisa memberikan uang kepada dia setiap bulan. Gitu. Ada yang jamin, ada kafalah, siapa yang menjamin? Kalau nggak jamin, wah nanti dakwahnya gimana? Dakwah akan tetap jalan selama di langit dan bumi. Meskipun nggak ada yang bantu dakwah ini, dakwah tetap jalan. Sebagian para ulama salaf, mereka tetap dakwah meskipun tidak ada yang bantu dakwah ini. Itu jalan, dan sampai sekarang dakwah ini jalan. Alhamdulillah. Bukan sekarang nyari uang, mengharapkan sesuatu dari mana? Jangan. Rezeki pasti dikasih sama Allah, pasti. Harus yakin. Nggak ada ulama salaf dakwah kemudian meninggal dunia karena tidak makan, nggak ada sama sekali. Abu Hurairah tidak makan tapi tetap masih hidup, menyampaikan ilmu. Pernah lapar sehari, pingsan karena lapar, tapi tetap jalan, nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan itu kita seperti itu. Karena kita mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana salaf?
Mereka dakwah karena Allah. Mereka berjihad karena Allah. Kemudian apa? Mereka berdakwah dengan dirinya dan hartanya. Mereka berjihad dengan dirinya dan hartanya. Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Bukan dengan diri, tapi tetap untuk harta apa? Dari orang lain. Kalau bisa kita berusaha dakwah dengan diri kita dan harta kita untuk menegakkan agama ini. Karena itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti Allah sebutkan dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nas Al-Quran, antum lihat ayatnya. Kita tadabbur ayat sedikit supaya antum juga semangat dalam thalabul ilmi dan antum mengharapkan sesuatu dari Allah. Dari Allah, bukan dari manusia. Ini nas ini, Allah menyebutkan tentang apa? Tentang surga. Surga ini bukan main-main. Kita nuntut ilmu untuk mengharapkan surga, kita dakwah untuk mengharapkan surga. Bukan mengharapkan surga dari manusia. Kita dakwah untuk mengharapkan surga. Sebagai nuntut ilmu ingin mengharapkan surga, dakwah pun ingin mengharapkan surga. Itu tujuan hidup kita. Antum ingat selalu. Dan itulah nasihatnya para ulama salaf. Selalu diantara mereka surga, surga. Makanya Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ratusan kali, mungkin ribuan kali. Surga, surga, surga. Untuk apa Allah sebutkan berulang-ulang? Agar kita semangat berjuang menegakkan agama ini karena Allah. Untuk mengharapkan sesuatu dari Allah, yaitu surga. Allah berfirman dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat 10, 11, dan 12. Bahkan sampai ayat 13. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Dengan harta kalian, Allah sebutkan bi amwalikum, dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kemudian apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah akan masukkan kalian ke surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Demikianlah kemenangan yang besar. Dan yang lainnya, yang Allah cintai lagi apa? Yaitu pertolongan dari Allah. Yang lain, yang kalian cintai, yaitu apa? Pertolongan dari Allah. Dakwah ini pasti ditolong Allah, pasti ditolong oleh Allah. Dakwah ini. Kalau dapat cobaan, ujian, itu wajar. Harus dapat cobaan. Cobaan apa aja, termasuk juga cobaan kesusahan, kefakiran, tidak punya harta, itu cobaan. Tapi harus sabar. Sebagian para ulama salaf juga sabar. Yang lain yang kalian cintai yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, dan berikan kabar gembira kepada orang beriman. Kabar gembira. Orang beriman seperti itu, dia berdakwah karena Allah, berdakwah karena Allah, dan dia berjihad karena Allah dengan dirinya dan hartanya. Dengan hartanya dan dirinya. Gak bisa dengan diri aja, harta. Maka kita harus mencari maisha untuk berjuang menegakkan agama ini. Rasulullah juga demikian. Antum lihat lagi dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Rasulullah SAW di ayat 88, 89. Antum lihat dalam surah At-Taubah ayat 88, 89. Lakin ar-rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adallahu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Demikianlah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Bukan dengan diri mereka dan harta orang lain, bukan. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. Wa ulaika lahumul khairat, bagi mereka semua kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung.
A'addallahu jannatin, Allah sediakan bagi mereka surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal dalamnya. Dzalikal fawzul 'azim. Itulah kemenangan yang besar. Ini mesti yang diingat oleh talibul ilm. Harus ingat ini, berjuang dengan diri dan harta. Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia, bukan mengharapkan bantuan dari manusia, bukan. Kalau kita diberikan sesuatu yang kita nggak mengharapkan, nggak masalah kita terima. Tapi mengharapkan jangan dalam Islam, nggak boleh. Sampaikan ilmu, karena apa? Allah sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kewajiban kita apa? Menyampaikan. Antum belajar di pondok, sudah selesai di pondok, antum melanjutkan lagi sekolah, bahkan ada yang sampai ke Madinah, kemudian lulus. Kewajiban dia setelah dia belajar apa? Apa? Dakwah. Dakwah karena Allah. Kalau dia dakwah itu nggak dapat maisha, tetap dia wajib cari maisha ikhtiar sebagai manusia. Tapi dakwah wajib disampaikan, wajib. Tapi jangan mengharapkan sesuatu dari dakwah ini. Dan udah berapa kali saya sampaikan. Yang kita harapkan dalam nuntut ilmu itu apa? Surga. Dalam menyampaikan ketika dakwah apa? Surga. Itu perhatikan tuh. Ini nas Al-Quran. Dan juga contoh dari salafus saleh seperti itu. Dan keberkahan itu ada dalam dakwah, itu ada keberkahan. Dan kita dakwakan terus karena Allah semuanya. Yang pertama ya keluarga kita. Nabi disuruh oleh Allah pertama kali dakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat. Kemudian untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-6. Jaga diri kita dan keluarga kita. Dakwakan mereka dan terus menerus dakwakan. Jadi ini yang perlu saya ingatkan, kewajiban kita besar, yang kita pikul besar. Artinya ini amanah. Yang pertama, amanah apa? Amanah tahammul, amanah ta'allum. Kita wajib belajar. Bukan dakwah seperti sekarang, orang nggak belajar, nggak ngaji, nuntut ilmu, berdakwah. Ada nggak? Ada. Dan banyak itu. Itu namanya ruwaibidah. Orang-orang yang nggak punya ilmu tapi berdakwah. Ini banyak. Gua pakai nama salaf lagi. Nggak punya ilmu sama sekali. Dan nggak boleh orang berdakwah kecuali siapa? Orang yang berilmu, nggak boleh. Haram dia berdakwah kalau dia nggak punya ilmu. Karena demikian Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Yusuf di ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, ini jalanku, ini dakwahku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada diri, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan. Ad'u ila Allah, kita mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ala basiratin ala ilmin wa yaqin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Jadi dakwah harus dengan ilmu. Ana wa man ittaba'a, aku dan orang yang ikut aku. Artinya Rasulullah SAW berdakwah dengan ilmu wahyu. Para sahabat juga berdakwah dengan ilmu. Dan di sini dalam kalimat ana wa man ittaba'ani, untuk menunjukkan bahwa kita wajib mengikuti manhaj salaf, wajib. Saya jelaskan dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minasy syirikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Dalam dakwah itu harus ada pensucian kepada Allah. Dalam dakwah harus ada berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Itu harus perhatikan tuh. Makanya dakwah itu harus berilmu. Orang yang nggak berilmu nggak boleh masuk. Dan banyak penjelasan para ulama tentang masalah ini. Nggak boleh orang tidak berilmu berdakwah. Banyak sekarang nggak berilmu di berdakwah. Haram bagi dia, nggak boleh. Dia boleh menyampaikan kepada siapa? Kepada istrinya, anak, itu kewajiban dia. Qu anfusakum wa ahlikum nar, itu kewajiban dia. Kepada keluarganya, tapi menyampaikan kepada orang dia nggak punya ilmu, nggak boleh. Dia harus belajar dan belajar. Jadi ini penting nggak? Jadi itu ada tahammul, amanah tahammul, itu amanah dia belajar. Kemudian yang kedua amanah apa? Amanatul ada dua amanah. Amanah tahammul, amanah kita belajar menuntut ilmu. Yang kedua amanatul amanah dalam menyampaikan ilmu ini. Ini amanah. Ilmu yang kita dapat, yang kita belajar bertahun-tahun untuk kita sampaikan. Kalau kita bukan seorang dai, antum sampaikan kepada keluarga. Sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada mantu, sampaikan kepada cucu, sampaikan.
Dakwah ini terus nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Kemudian yang belajar di pondok, yang belajar dan dia terus dia belajar, dia menguasai Quran Sunnah, dia wajib menyampaikan ilmu ini. Amanatul ada dan menyampaikannya karena Allah. Yang disampaikan adalah apa? Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dalam Al-Quran Sunnah apa? Tauhid. Itu yang disampaikan. Itulah yang diberikan oleh Allah. Bukan sekarang sibuk dengan yang lain. Makanya saya jelaskan tentang donasi-donasi itu berbahaya karena banyak yang khianat. Ini kaitan dengan iman, kaitan dengan akhlak. Gitu. Karena Nabi menyebutkan apa? SAW. La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak aman. Enggak ada agama. Enggak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Dan banyak orang yang khianat. Makanya kita jangan khianat dalam menuntut ilmu, jangan khianat dalam mendakwakan ilmu ini. Apalagi juga khianat dalam masalah harta atau khianat dalam masalah banyak. Mana amanah banyak, mana khianat banyak. Dan amanah yang Allah sebutkan pertama kali ya masalah agama ini. Kita kewajiban untuk ilmu agama ini dan kewajiban kita untuk menyampaikan. Ini amanah. Dan Allah tawarkan amanah itu kepada siapa? Langit dan bumi. Di akhir surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina wal jibal inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Antum lihat ayatnya di akhir surah Al-Ahzab. Di akhir surah Al-Ahzab dan Allah mensifatkan manusia di situ dengan apa? Zaluman jahula. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Dan gunung, mereka menolak untuk menerima amanah ini. Amanah agama ini. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut. Bayangkan tuh, langit, bumi, gunung takut. Wa hamalaha al-insan, dibawa amanah agama ini kepada siapa? Kepada manusia. Dibawa oleh manusia. Kemudian Allah sifatkan manusia innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia sangat zalim. Dengan wazan fa'ul. Sangat zalim manusia. Dan jahul, sangat bodoh manusia ini. Sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, kita harus menghilangkan kezaliman dari kita dan kita wajib menghilangkan kebodohan dari kita dengan belajar dan belajar. Kemudian setelah belajar, antum ingat bahwa dari belajar itu kita wajib mengikhlaskan semua karena Allah dan kita wajib mentauhidkan Allah Taala. Karena kezaliman yang paling zalim apa? Syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguh syirik itu kezaliman yang amat besar. Hilangkan itu. Apakah itu syirkun akbar maupun syirkun asghar? Hilangkan itu tujuan-tujuan dunia. Buat tujuan hidup kita akhirat. Hilangkan riya, pamer, ujub. Hilangkan tuh. Dan itu jelas Nabi ketika menyebutkan tentang riya, Nabi sebutkan apa? Syirik. Hilangkan semuanya. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kita dari semuanya. Dan untuk membersihkan diri, waduh panjang itu dan lama waktunya. Kita harus membersihkan hati kita dari semua bentuk-bentuk kesyirikan, ketamakan kepada dunia, mengharapkan sesuatu dari manusia, dengki, iri, sifat penakut, sifat bakhil, sifat segala macam. Banyak dalam hati ini yang wajib kita bersihkan. Harus kita bersihkan diri kita. Dan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan itulah doa Nabi selalu. Nabi berdoa kepada Allah agar hatinya dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, dari umur pikun, dan aku berlindung dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Berikan kepada hatiku ketakwaannya Allah. Allahumma ati nafsi taqwa zakiyah, bersihkan hatiku ya Allah. Bersihkan. Anta waliyyu maula. Engkaulah anta khairu man zakkaha. Engkaulah yang zat yang terbaik yang membersihkan hati ini. Engkaulah pelindungnya, engkaulah penolongnya.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasai. Antum lihat nanti di buku doa dan wirid, dan juga di buku Manhaj Ahlussunnah dalam Tazkiyatun Nufus. Kita melihat di situ. Jadi penting untuk terus kita menuntut ilmu, belajar, membaca, kemudian mendakwakan karena Allah, kemudian kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari ketamakan kepada dunia, mengharapkan saudara dunia. Jangan. Semua karena Allah, bersihkan hati kita dari hasad, dengki, iri dan yang lainnya. Bersihkan hati kita dan terus mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada ilmu yang bermanfaat. Karena banyak ilmu yang dipelajari oleh manusia tidak bermanfaat. Atau dia datang majelis ilmu, tapi bagi dia tidak bermanfaat ilmu itu. Banyak. Hadir betul. Masya Allah, bawa bukunya tebal nih. Apa? Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bawa catatan, penuh catatannya. Tapi dia nggak mengamalkan buat dirinya. Dia nggak berusaha membersihkan hatinya dari semua penyakit hati. Nggak berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan dari Al-Quran Sunnah. Jadi nggak manfaat ilmunya. Dan banyak yang nggak manfaat ilmunya. Ngaji datang, tapi nggak manfaat. Rugi. Makanya kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang enggak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu terus akan membaca dalam sujud itu, doa itu. Dan berusaha kita introspeksi diri. Apakah kita sudah ikhlas atau belum? Apakah kita ini masih mengharapkan sesuatu dari manusia? Apakah kita masih hasad? Introspeksi terus. Dan setelah itu kita berdoa kepada Allah agar amal kita diterima. Itu setelah ba'da subuh untuk tadi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Ya, ini sebagai mukadimah yang perlu saya sampaikan supaya kita betul-betul ini belajar karena Allah, untuk ilmu karena Allah dan mengamalkannya karena Allah dan juga mendakwakannya karena Allah. Karena yang kita harapkan adalah surga bukan dunia. Itu harus ingat tuh. Sekarang kita lanjutkan kajian kita.